Pernah nggak sih kamu ngerasa kok hidup gini-gini aja, kayak kejebak di siklus yang sama terus? Nah, kali ini kita bakal bongkar sebuah prinsip hidup yang kuat banget yang bisa jadi jawaban kenapa pola-pola tertentu dalam hidup kita tuh seolah nggak pernah putus. Oke, mari kita mulai dengan pertanyaan yang mungkin, aduh, kena banget ya. Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak lagi nonton film yang sama berulang kali? Mungkin pemainnya ganti, situasinya sedikit beda, tapi kok ceritanya gitu lagi, gitu lagi. Ternyata jawabannya itu mungkin bukan karena kita sial, atau ini karma, atau apalah itu, bukan. Jawabannya ternyata jauh lebih personal, sesuatu yang datangnya dari dalam diri kita sendiri. Nah, dari sinilah kita kenalan sama sebuah konsep inti yang disebut hukum cermin. Yuk kita bedah bareng-bareng, apa sih maksudnya? Jadi, intinya tuh gini, apa yang terjadi di luar sana, orang-orang yang kamu temui, kejadian yang kamu alami, itu sebenarnya cuma pantulan langsung dari apa yang ada di dalam diri kamu. Realitas di luar itu ibaratnya cuma layar proyektor. Yang muterin filmnya, ya program yang ada di dalam batin kita. Wah, ini dalam banget loh. Konsep ini benar-benar mengubah cara kita memandang pengalaman yang menyakitkan. Jadi, ini bukan lagi serangan acak dari luar, tapi lebih kayak sebuah pesan dari alam bawah sadar kita sendiri yang muncul lewat orang lain. Seolah-olah kita sendiri yang mengundang mereka. Tapi kok bisa gitu ya? Kenapa kita seolah-olah tanpa sadar justru memanggil pengalaman-pengalaman yang gak enak ini? Nah, jawabannya ada di dalam cetak biru internal kita. Program yang berjalan di alam bawah sadar. Kita semua itu punya yang namanya identitas lama. Anggap aja ini kayak sistem operasi di komputer yang jalan terus di belakang layar. Isinya ya keyakinan dan luka dari masa lalu, dan tanpa kita sadari, dialah yang menyetir hampir semua keputusan dan reaksi kita sehari-hari. Disinilah letak jebakannya. Sistem saraf kita itu demi rasa aman akan selalu memilih jalan yang udah dikenal, yang familiar, bahkan kalau jalan itu menyakitkan sekalipun. Makanya rasa nyaman dalam penderitaan itu seringkali terasa lebih aman daripada ketidakpastian dalam mencoba kebahagiaan baru. Aneh kan? Ini akhirnya menciptakan dua jalur yang beda banget. Jalur pertama, ya jalur yang itu-itu aja, di mana kita terjebak dalam kesengsaraan yang anehnya terasa nyaman, karena udah biasa. Jalur kedua, ini jalur sadar, di mana kita secara sengaja menciptakan zona nyaman baru yang sejalan dengan tujuan kita. Oke, jadi pertanyaannya sekarang, kalau kita udah terprogram untuk mengulangi masa lalu, gimana dong caranya kita lepas dari jeratan ini? Gimana cara kita menulis masa depan yang baru? Ada nggak sih jalan keluarnya? Jawabannya jelas banget. Perubahan itu harus dimulai dari dalam. Kita nggak bisa nunggu dunia luar berubah. Justru kitalah yang harus gerak duluan, dan nanti realitas di luar sana yang akan mengikuti. Nah, prosesnya bisa kita pecah jadi 3 langkah untuk menimpa program lama kita. Pertama, berani. Lakukan hal yang bikin kamu takut. Kedua, dengerin intuisi. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, biasakan diri dengan realitas baru yang kamu mau. Langkah ketiga tadi itu yang paling kuat, tapi mungkin juga paling bikin bingung. Mengingat masa depan, maksudnya apa sih? Emang beda ya sama menginginkan sesuatu? Gini, saat kita menginginkan sesuatu, secara energi kita itu lagi bilang, aku belum punya ini. Kita beroperasi dari frekuensi kekurangan. Kita berharap, kita berekspektasi, tapi nggak ada kepastian. Tapi, waktu kamu mengingat masa depan kamu, nah ini beda banget. Kamu itu seolah-olah menghidupkan perasaan sudah ada di sana. Kamu bukan lagi berharap, kamu tahu. Ini total mengubah energi kamu dari rasa kurang menjadi rasa sudah memiliki. Jadi, poin kuncinya di sini adalah kamu sedang melatih ulang otak dan tubuhmu tentang gimana rasanya realitas baru itu. Kamu membuat masa depan yang kamu inginkan jadi terasa familiar, sehingga sistem sarafmu nggak lagi menolaknya. Oke, sekarang ayo kita satukan semuanya. Apa kesimpulan paling kuat dari konsep hukum cermin ini? Apa yang harus kita bawa pulang dari obrolan ini? Inilah kebenaran pamungkas dari hukum cermin. Realitas kamu itu lagi nungguin kamu untuk gerak duluan. Dunia nggak akan berubah sampai kamu berubah, karena dunia ya cuma cerminan dari dirimu. Kamu bisa lihat loh, apa yang sebenarnya dipercaya sama alam bawah sadarmu. Caranya, cukup amati dengan jujur pola-pola yang terus berulang di keuanganmu, hubunganmu, atau karirmu. Itulah cermin paling jujur yang nunjukin program internal kamu.
Dan obrolan kita kali ini ditutup dengan satu pertanyaan reflektif yang kuat. Coba deh lihat sekelilingmu, kalau hidupmu adalah sebuah cermin, gambaran apa yang sedang dipantulkannya kembali kepadamu hari ini?